Halo, selamat sore. Ketemu lagi di channel Nalar Hukum. Pada video kali ini kita akan membahas perkembangan seputar korupsi di tubuh Pertamina, tepatnya PT Pertamina Patraniaga. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik korupsi yang melibatkan beberapa petinggi di Pertamina dan juga dari pihak swasta, perlu kita ketahui sejarah perkembangan dari PT Pertamina Patraniaga ini. Nah, PT Pertamina Patraniaga ini sebelumnya di tahun 97 ya, itu merupakan perusahaan atau PT yang bernama El Nusa Harapan, yaitu di tanggal 27 Februari tahun 1997 berdirinya. Nah, di tahun 2001 ya, dengan lahirnya Undang-Undang Migas nomor 22 ya, dan itu efektif berlaku tanggal 23 Oktober tahun 2005. Nah, terjadi perubahan nama ya, dari PT El Nusa Harapan menjadi PT Patraniaga ya. Jadi tahun 97 itu namanya El Nusa Harapan, lalu di tahun 2004 berubah nama menjadi PT Patraniaga ya. Nah, tahun 2012 ya, itu terjadi perubahan ya, dari PT Patraniaga menjadi PT Pertamina Patraniaga. Jadi eksistensi PT Pertamina Patraniaga itu dimulai sejak tahun 2012 ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga, di mana posisi PT Pertamina Patraniaga ini dalam holding Pertamina gitu ya, holding BUMN Migas. Nah, jadi PT Pertamina Persero ya, sebagai holding BUMN Migas itu memiliki setidaknya ada 6 subholding ya. Yang pertama itu adalah subholding upstream, yang kedua itu ada subholding refining and petrochemical, yang ketiga itu ada subholding commercial and trading ya, yang keempat itu ada subholding power and NRI, yang kelima itu ada subholding gas, yang keenam itu ada subholding integrated marine logistic company ya. Jadi masing-masing subholding itu ada perusahaan khusus ya, yang menangani bidang-bidang tersebut. Nah, untuk upstream subholding itu ada PT Pertamina Hulu Energy. Lalu untuk subholding refining dan petrochemical itu ada PT Kilang Pertamina Internasional. Nah, ini PT Kilang Pertamina Internasional ini juga petingginya terlibat dalam kasus kemarin itu ya. Nah, khusus untuk commercial trading ya, subholding commercial and trading ini ditangani oleh PT Pertamina Patraniaga ya. Jadi itu dia pengkhususan dari PT Pertamina Patraniaga. Lalu untuk subholding Power and NRI itu ditangani oleh PT Pertamina Power Indonesia, dan untuk subholding gas itu ditangani oleh PT Pertamina Gas Negara Tbk, dan untuk subholding integrated marine logistic company, nah ini ditangani oleh PT Pertamina International Shipping ya. Jadi 6 subholding itu yang ada pada holding BUMN Migas. Nah, khusus untuk PT Pertamina Patraniaga setidaknya ada 10 ya yang berada pada PT ini. Yang pertama adalah PT Patra Trading ya, atau PTR. Yang kedua itu PT Pertamina Maintenance and Construction ya, PT Pertamina Maintenance and Construction. Yang ketiga itu PT Pertamina Patra Logistik ya, PATLOG. Yang keempat itu PT Pertamina Petrochemical Trading (PPT). Yang kelima itu ada PT Pertamina Lubricants (PTPL). Lalu yang keenam itu ada PT Pertamina Retail. Yang ketujuh itu PT Pertamina Internasional Timur SA. Lalu yang ke-8 itu PT Pertamina International Marketing and Distribution (PT Ltd). Lalu yang ke-9 itu ada PT Patra Pabrikasi. Ini menurut catatan dari annual report tahun 2023 dalam proses likuidasi. Dan yang ke-10 itu adalah PT Patra SK. Jadi ada 10 perusahaan yang berada dalam subholding PT Pertamina Patraniaga gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui ya, bentuk dari
holding BUMN Migas ya yang tadi disebutkan, ada setidaknya ada 6 ya subholding yang berada pada holding BUMN Migas, dan ada 10 ya perusahaan yang berada dalam PT Pertamina Patraniaga. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kronik ataupun perkembangan dari kasus korupsi yang ada di PT Pertamina Patraniaga ini ya. Jadi ini yang penting ya diketahui oleh masyarakat bahwa ada beberapa perkembangan kasus ini. Yang terakhir itu melibatkan setidaknya ada 6 ya dari petinggi di Pertamina dan 3 dari pihak swasta. Nah, yang pertama itu adalah Direktur Utama atau Dirut dari PT Pertamina Patraniaga, yaitu Rifa Syaan atau RS. Lalu ada Vice President dari PT Kilang Pertamina Internasional, yaitu ada Agus Purwono, dan ada Direktur dari PT Kilang Pertamina Internasional, yaitu Sani Dinar Saifuddin. Nah, selain itu ada CEO dari PT Pertamina International Shipping, yaitu Yogi Fernandi. Lalu ada Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga dari PT Pertamina Patraniaga, yaitu Maya Kusmaya. Dan ada Vice President Trading Operation dari PT Patraniaga, yaitu Edward Korna. Ya, jadi 6 itu ya yang berasal dari Pertamina. Nah, untuk 3 dari pihak swasta ya. Nah, ini ada Muhammad Keri Adrianto Rica atau MKR, ya ini merupakan anak dari Rica Khalid ya, salah satu taipan minyak di Indonesia. Nah, ini posisinya sebagai beneficial owner dari PT Navigator Khatulistiwa. Lalu yang kedua itu ada Dimas Wirhaspati, ya ini sebagai komisaris di PT Navigator Khatulistiwa sekaligus ya sebagai komisaris di PT Jenggala Maritim. Nah, lalu yang ketiga itu ada Gading Ramadan Yudo, ya ini sebagai komisaris di PT Jenggala Maritim dan juga sebagai direktur utama di PT Orbit Terminal Merak ya. Jadi 6 tadi dari Pertamina dan 3 dari pihak swasta. Jadi tersangka dalam kasus ini ada 9 ya dari pengembangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Nah, korupsi Pertamina ini ya, ini sudah terjadi dari tahun 2018 sampai ke 2023. Ya, ini ada semacam kegiatan yang memang dilakukan secara melawan hukum gitu ya. Nah, ketika pemenuhan minyak mentah dalam negeri ini wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari domestik ya. Nah, pada saat itu Pertamina Persero ya ini memiliki kewajiban untuk mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri ya sebelum merencanakan adanya impor minyak bumi gitu ya. Nah, ini sesuai dengan ketentuan dari peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Nah, ini sesuai dengan peraturan Menteri SDM ya, peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 42 tahun 2018. Nah, jadi di pasal 2 dan di pasal 3 ya ketentuan terkait dengan pemenuhan minyak mentah dalam negeri ya, wajib mengutamakan pasokan minyak dari dalam negeri ya. Itu juga untuk kewajiban ya dari Pertamina Persero untuk mencari pasokan minyak yang berasal dari kontraktor dalam negeri ya terlebih dahulu sebelum merencanakan adanya kegiatan impor minyak bumi. Nah, perbuatan dari mereka yang terlibat dalam kasus ini menyebabkan produksi minyak bumi dalam negeri menjadi tidak terserap ya seluruhnya. Nah, selain itu terjadi pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir. Nah, ini juga menyebabkan pemenuhan minyak mentah dan produk kilang dijalankan lewat skema impor gitu ya. Nah, mekanisme yang dijalankan para tersangka ini adalah ketika produksi kilang minyak ya sengaja diturunkan, nah maka produksi minyak mentah dalam negeri juga sengaja ditolak gitu ya, yang berasal dari kontrak kerjasama atau KKS. Nah, alasan yang mereka gunakan ya bahwa spesifikasi ya, minyak yang ada pada kontraktor kerjasama ini ya tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis, yaitu dalih yang mereka gunakan. Nah, dengan alasan tersebut ya bagian dari kontraktor kerjasama itu
secara otomatis harus diekspor ke luar negeri gitu ya. Nah, PT Kilang Pertamina Internasional ya kemudian melakukan impor minyak mentah ya, sementara untuk PT Pertamina Patraniaga itu menjalankan impor dari produk kilang ya. Jadi dua perusahaan tersebut melakukan importasi minyak mentah, dan khusus untuk PT Pertamina Patraniaga itu menjalankan impor produk kilang. Nah, harga pembelian impor yang apabila dibandingkan dengan harga produksi minyak dalam negeri ya, minyak bumi yang ada di Indonesia ini terdapat perbandingan ya, dari komponen harga yang sangat tinggi atau berbeda dengan terjadi perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Nah, lalu tersangka ya itu ada RS, SDS ya, ada Rifas Yahan, lalu ada Sani, ada Agus Purwono. Nah, ini mereka memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum gitu. Itu temuan dari pihak Kejaksaan Agung. Nah, lalu yang kedua ya, Agus Purwono ini ya, Agus Purwono itu sebagai Vice President dari PT Kilang Pertamina Internasional ya. Nah, dia melakukan komunikasi dengan Dimas Wirhaspati ya. Dimas Wirhaspati ini komisaris di PT Navigator Khatulistiwa sekaligus komisaris di PT Jenggala Maritim. Nah, begitu juga ya, Agus Purwono ini berkomunikasi dengan Gading Ramadan Judo ya, ini sebagai komisaris di PT Jenggala Maritim dan direktur utama di PT Orbit Terminal Merak ya. Jadi ada komunikasi dari Agus Purwono ya, sebagai VP dari PT Kilang Pertamina Internasional ke dua orang pihak swasta ya, yaitu Dimas Wirhaspati dan Gading Ramadan Judo. Nah, Agus yang menjalin komunikasi ya dengan Dimas dan Gading ini. Nah, ini tujuannya untuk bisa memperoleh harga yang tinggi ya terkait minyak dan produk kilang ketika syarat belum terpenuhi ya. Lalu Agus juga mendapatkan persetujuan dari Sani ya, dari SDS. Jadi SDS ini ya posisinya sebagai direktur dari PT Kilang Pertamina Internasional ya. Jadi Agus dapat persetujuan dari direktur PT Kilang Pertamina Internasional yaitu SDS. Nah, untuk melakukan impor minyak mentah dan begitu juga dari Dirut PT Pertamina Patraniaga yaitu Rifas Yahan untuk impor ya, produk kilang ya. Nah, akibat adanya kecurangan tersebut ya, komponen harga dasar yang menjadi acuan untuk penetapan harga indeks pasar atau biasa disebut HIP untuk PPM yang akan dijual ke masyarakat gitu, ini menjadi lebih tinggi ya. Nah, HIP tersebut ya, harga indeks pasar tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun ya, melalui APBN. Nah, selain dari Agus Purwono ya, yang menjalin komunikasi dengan Dimas Wirhaspati dan juga Gading Ramadan Judo ya. Nah, selanjutnya ada keterlibatan dari dua petinggi ya di Pertamina Patraniaga yaitu Maya Kusmaya dan juga Edward Korne ya. Maya Kusmaya ini diketahui menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga dari PT Pertamina Patraniaga, dan Edward Korne ini ya diketahui sebagai VP Trading Operation dari PT Pertamina Patraniaga ya. Jadi kedua orang ini terlibat dalam pengoplosan atau blending dari Pertamax ya. Nah, Maya dan Edward ini melakukan pembelian BBM ya jenis RON 90 atau dalam klasifikasi ini sebagai Pertalite atau lebih rendah ya dengan dari RON 92 atau biasa disebut dalam jenis Pertamax ya. Nah, akibat dari pembelian tersebut ini menyebabkan pembayaran impor produk kilang ya menjadi dengan harga yang tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang gitu ya. Nah, Maya dan Edward ini, kedua orang ini membeli BBM jenis RON 90 atau lebih rendah ya, itu disebut dengan RON 88 atau jenis premium gitu ya. Nah, dengan harga RON 92 ya, jadi mereka itu beli import RON 90 atau RON 88, namun pembelian itu dengan harga Pertamax gitu ya, dengan harga RON 92. Nah, pembelian dari RON 90 atau yang RON 88 ini ya, ini atas persetujuan dari Dirut PT Pertamina Patraniaga yaitu Rifas Yahan gitu ya. Nah, jadi
Maya Kusmaya ini memerintahkan atau memberi persetujuan kepada Edward Corney untuk melakukan pengoplosan ya, atau blending ya produk kilang pada jenis RON 88 atau premium dengan RON 92 ya, agar dapat menghasilkan RON 92 gitu ya. Nah, proses dari pengoplosan ini ya, ini dilakukan di terminal atau storage milik dari PT Orbit Terminal Merak ya. Nah, ini PT Orbit Terminal Merak ini dimiliki oleh Muhammad Kiri Adrianto Rica, yaitu anak dari Rica Khalid dan Gading Ramadan Judo ya, jadi pengoplosannya di PT Orbit Terminal Merak gitu ya. Nah, akibat dari perbuatan pengoplosan ini ya, perbuatan dari Maya Kusmaya dan Edward Corney ini mengakibatkan pembayaran impor produk ya, impor produk kilang dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan kualitas barang ya. Jadi proses pengadaan produk kilang dan bisnis dari PT tindakan tersebut tidak sesuai ya dengan proses pengadaan produk kilang dan juga core bisnisnya dari PT Pertamina Patraniaga. Nah, juga Maya Kusmaya dan Edward Corney ini melakukan pembayaran impor produk kilang dengan menggunakan metode spot ya. Metode spot ini penunjukan langsung harga pada saat itu. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang ini membuat PT Patraniaga ya, PT Pertamina Patraniaga ini harus membayar impor kilang ya dengan harga yang tinggi ke mitra usaha. Ya, harusnya pembayaran dilakukan dengan metode term ya, atau pemilihan langsung dengan waktu berjangka supaya diperoleh harga yang wajar gitu ya. Jadi bukan melakukan metode atau menggunakan metode spot atau penunjukan langsung pada harga pada saat itu. Nah, yang selanjutnya adalah peran dari Yoki ya. Yoki ini diketahui sebagai CEO dari PT Pertamina International Shipping ya, Yoki Fernandi. Nah, Yoki Fernandi ini ya, keterlibatannya melakukan markup ya pada proses shipping ya, pada saat proses pengiriman. Nah, atas persetujuan ya Maya dan Edward Corney ya, maka kedua orang ini ya, ini mengetahui dan memberikan persetujuan dilakukannya markup ya, atau penambahan dalam kontrak shipping yang dilakukan oleh Yoki Fernandi ya. Nah, keterlibatan dari Maya dan Edward Corney ini dalam hal markup shipping ini menyebabkan PT Pertamina Patraniaga itu harus mengeluarkan fee sebesar 13-15% ya, artinya tidak wajar begitu, dan ini secara melawan hukum. Nah, fee tersebut ya diberikan kepada Muhammad Kiri Adrianto Rica atau MKR ya, ini sebagai anaknya Rica Khalid ya, selaku beneficial owner dari PT Navigator Khatulistiwa, dan juga kepada Dimas Wiraspati ini selaku komisaris dari PT Navigator Khatulistiwa gitu ya. Jadi keterlibatan dari dua pihak swasta tadi sehingga terjadi penambahan fee ya sebesar ataupun markup fee itu sebesar 13-15% gitu ya. Nah, dari proses yang telah dilakukan ya, akumulasi kerugian negara dari tindakan ini yaitu ditaksir sebesar 193,7 triliun ya, dengan besaran ya, dengan masing-masing besaran itu. Yang pertama itu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri itu sekitar 35 triliun. Lalu yang kedua itu kerugian dalam impor minyak mentah melalui broker ya, atau demut itu sekitar 2,7 triliun. Lalu ketiga itu kerugian dalam hal impor BBM melalui broker itu sekitar 9 triliun. Lalu ada kerugian pemberian kompensasi itu di tahun 2023 sekitar 126 triliun, dan ada kerugian pemberian subsidi itu di tahun 2023 sekitar 21 triliun. Jadi totalnya itu mencapai 193,7 triliun gitu ya. Nah, dari perkembangan kasus ini ya, setidaknya ada 9 ya, tersangka yang sudah ditetapkan. Yang pertama itu adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, yaitu Rifa Syaan ya. Ini terlibatannya itu mengkondisikan rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Nah, lalu Rifa bersama dengan Sani dan juga Agus dan itu melakukan atau memenangkan ya broker minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan secara melawan hukum. Nah, Rifa Syaan ini mengubah RON 90 yaitu jenis pertalite atau
ada RON 88 ya, jenis premium. Nah, itu di blend ya, dioplos di storage atau depo untuk menjadi RON 92 ya dalam pengadaan produk kilang ya. Nah, lalu yang kedua itu Sani Dinar Saifuddin. Ini sebagai Direktur Feedstock dan End Product Optimization di PT Pertamina International. Ya, ini bersama dengan Agus juga Rifasiaan ya. Ini memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Nah, Sani dan Rifasiaan dan juga Agus Purwono ini mengkondisikan rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Nah, lalu yang ketiga itu adalah Agus Purwono, ini sebagai Vice President di Feedstock Management PT Kilang Pertamina International ya. Nah, Agus bersama dengan Rifasiaan dan juga Sani ini melakukan memenangi broker ya minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan secara melawan hukum. Nah, yang keempat itu Yogi Fernandi ya. Yogi Fernandi ini sebagai Direktur Utama dari PT Pertamina International Shipping ya, saat pengadaan ya impor minyak mentah dan produk kilang ini Yogi ini melakukan markup kontrak pengiriman ya, kontrak shipping tadi. Dan yang kelima itu ada anaknya Rija Khalid, yaitu Muhammad Keri Andrianto Rija, ini sebagai beneficial owner ya PT Navigator Katulistiwa. Nah, Keri atau Muhammad Rija Andrianto Rija ini ya, MKR ini mendapatkan keuntungan transaksi dari markup kontrak shipping yang dilakukan oleh Yogi Fernandi. Nah, sehingga negara harus membayar fee sebesar 13-15% yaitu markup itu. Nah, storage dari PT Orbit Terminal Merak ya, milik dari Muhammad Keri Andrianto Rija ini dijadikan sebagai tempat blending atau pengoplosan ya produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 ya, agar dapat menghasilkan RON 92 ya. Nah, lalu tersangka keenam yaitu Dimas Wiraspati, ini sebagai komisaris dari PT Navigator Katulistiwa dan juga sebagai komisaris di PT Jenggala Maritim. Ya, Dimas bersama dengan Gading Ramadan Judo ini melakukan komunikasi dengan Agus Purwono ya, untuk memperoleh harga yang tinggi atau spot pada saat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari Sani Dinar Saifuddin ya, untuk melakukan impor produk kilang. Nah, Dimas Wiraspati ini juga mendapat keuntungan ya dari transaksi markup dalam kontrak shipping atau kontrak pengiriman yang dilakukan oleh Yogi Fernandi ya, dari fee sebesar 13-15% tadi gitu ya. Nah, tersangka ketujuh itu adalah Gading Ramadan Judo, ini sebagai komisaris di PT Jenggala Maritim sekaligus sebagai Direktur Utama dari PT Orbit Terminal Merak ya. Nah, Gading bersama dengan Dimas Wiraspati ini melakukan komunikasi dengan Agus Purwono ya, untuk memperoleh harga tinggi atau spot ya pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapat persetujuan dari Sani Dinar Saifuddin untuk melakukan impor produk kilang ya. Nah, Gading Ramadan Judo ini juga terlibat bersama dengan Keri, yaitu Muhammad Keri Andrianto Rija, yaitu anak dari Rija Khalid ya, terkait dengan pengoplosan produk kilang dari jenis RON 88 ya, yaitu premium dengan RON 92 ya, agar dapat menghasilkan RON 92. Lalu ada tersangka yang ke-8 yaitu Maya Kusmaya, ini sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga dari PT Pertamina Patraniaga ya. Nah, Maya bersama dengan Edward Korne ini melakukan pembelian BBM RON 90 atau lebih rendah yaitu RON 88 dengan harga RON 92 ya, ini atas persetujuan dari Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yaitu Rifasiaan. Nah, Maya ini memerintahkan sekaligus memberikan persetujuan kepada Edward Korne untuk melakukan pengoplosan blending produk kilang pada jenis RON 88 ya, jenis premium dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92. Nah, Maya bersama dengan Edward Korne ini melakukan pembayaran impor ya produk kilang dengan metode spot atau penunjukan langsung yang seharusnya ya dilakukan dengan metode term ya, metode pemilihan langsung. Nah, metode spot ini ya, PT Pertamina Patraniaga ini harus membayar dengan harga tinggi ke mitra usahanya. Nah, lalu Maya Kusmaya ini mengetahui dan menyetujui adanya markup ya dalam kontrak pengiriman atau shipping yang dilakukan oleh Yogi Fernandi
sehingga ini membuat PT Pertamina Patraniaga harus mengeluarkan fee sebesar 13-15%, dan ini dilakukan secara melawan hukum gitu ya. Nah, tersangka yang ke-9 yaitu Edward Kone. Ya, ini sebagai Vice President Trading Operation di PT Pertamina Patraniaga. Nah, Edward bersama dengan Maya Kusmaya tadi ini melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah yaitu RON 88 dengan harga RON 90, dengan harga RON 92 ya. Nah, pembelian ini disetujui oleh atas persetujuan Dirut PT Pertamina Patraniaga yaitu Rifa Sihaan. Nah, Edward Kone ini menerima perintah ya dari Maya Kusmaya untuk melakukan pengoplosan produk kilang pada jenis premium ya RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92. Lalu Edward Kone ya bersama dengan Maya Kusmaya melakukan pembayaran import produk kilang dengan metode spot yang seharusnya dilakukan dengan metode term atau pemilihan langsung. Nah, dengan metode ini ya PT Pertamina Patraniaga itu harus membayar dengan harga tinggi ke mitra usaha gitu ya. Dan juga Edward Kone ini juga menyetujui ya adanya markup ya, dan juga dia mengetahui adanya markup dalam kontrak pengiriman yang dilakukan oleh Yongki Fernandi. Nah, ini sehingga membuat PT Pertamina Patraniaga juga harus menanggung beban dari markup yang dilakukan dalam kontrak shipping itu gitu ya. Nah, dari tindakan yang dilakukan oleh 9 tersangka ini ya, jadi dalam konteks tindak pidana korupsi, ini melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP ya. Jadi demikian keterlibatan ataupun bagaimana modus yang dilakukan oleh 9 tersangka korupsi dalam pengadaan ataupun pengolahan ya, dari tata niaga atau tata kelola minyak di dalam negeri. Baik, demikian yang bisa disampaikan pada video kali ini di channel Nalar Hukum. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share agar dapat memperoleh notifikasi atau pemberitahuan dari setiap video yang kita bagikan.